Pemirsa, dalam 36 jam residivis penganiaya anggota TNI hingga tewas ditangkap polisi di Wonosobo, Jawa Tengah. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara saat pelaku digerebek. Polisi menangkap Iwan, warga desa Sedayu Sapuran, Wonosobo di sebuah rumah kosong di desa Kepil, Wonosobo bersama teman perempuannya Senin siang. Pelaku sempat buron selama 36 jam pasca pembacokan yang menyebabkan salah satu anggota TNI dan Dim 0707 Wonosobo meninggal dunia. Insiden bermula dari keributan antara pengunjung di Resto Saka. Melihat kejadian, korban berusaha melerai. Namun tak disangka, pelaku malah menyerang korban dengan senjata tajam. Korban menderita luka parah hingga dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sayangnya, nyawa korban tak tertolong. Sementara Komandan Kodim 0707 Wonosobo menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada polisi dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Sudah ditangkap, kemudian sudah diserahkan ke kepolisian, kemudian untuk proses hukum selanjutnya kita menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Yang jelas kita memang mendorong nanti untuk hukuman seberat-beratnya. Tapi sekali lagi kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Polisi masih terus mendalami motif penyerangan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal motor babak belur dihakimi warga usai beraksi bersama 3 rekannya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, pelaku jambret babak belur usai terpergok tertangkap basah merampas ponsel pejalan kaki. Puluhan warga beramai-ramai menghakimi seorang pelaku begal motor di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Emosi warga yang tidak terbendung membuat polisi kesulitan mengevakuasi pelaku. Bersama ketiga rekannya yang berboncengan motor, pelaku mengadang dan merampas sepeda motor seorang pengendara. Pelaku menuduh korban rekan dari musuh mereka. Sambil mempertahankan motornya, korban berteriak sehingga memancing perhatian warga sekitar yang kemudian menghakimi pelaku. Polisi kini memburu 3 rekan pelaku yang kabur, namun identitasnya telah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku jambret babak belur dihakimi warga di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diamankan di pos keamanan setelah ditangkap karena kedapatan merampas ponsel milik seorang warga. Aksinya membuat warga geram dan kesal hingga tak ayal pelaku menjadi bulan-bulanan. Dirinya yang menganggur mengaku nekat menjambret untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Tambora yang datang ke lokasi langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftah Hugani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksinya terpergok 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Dorong pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur diamuk massa. Pelaku terpergok usai salah seorang warga melihat keduanya membawa motor curian. Namun saat kedua pelaku berupaya kabur, warga kemudian berteriak hingga mengundang warga lain yang ada di lokasi kejadian. Warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut meluapkan amarahnya kepada kedua pelaku dan menghakiminya. Polisi bersama Babinsa TNI yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junedi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Partai Gerindra, giliran Golkar yang mengultimatum anggota fraksi DPR untuk tidak flexing alias pamer kemewahan. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengingatkan para anggota DPRD agar menjaga sikap. Hal itu disampaikan saat menghadiri
acara bimbingan teknis atau BIMTEK anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota di kawasan Jakarta Barat. Ia juga meminta para wakil rakyat menemui rakyat yang hendak menyampaikan aspirasi. Selain itu, Bahlil juga meminta para legislator untuk mengawal setiap anggaran yang dialokasikan lewat kebijakan daerah yang berorientasi kepada rakyat. Saya juga meminta kepada seluruh anggota DPR dari fraksi Golkar agar baik dalam perkataan, tindakan, penampilan harus mampu kita menyesuaikan. Sekalipun pengemudi ojek online hingga kurir bakal mendapatkan diskon BPJS Ketenagakerjaan 50%. Rencana itu merupakan satu dari puluhan stimulus ekonomi yang tengah disusun oleh pemerintah. Dalam stimulus ekonomi tahap kedua, pekerja lepas termasuk ojek online akan mendapatkan tak hanya jaminan tenaga kerja, tetapi juga jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon 50% untuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi ojek online. Bansos pun akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun. Seorang mahasiswi di Ciracas, Jakarta Timur dibunuh kekasihnya hanya gara-gara cemburu. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama seputar iNews Siang. Provinsi Sumatera Selatan terus membuktikan diri sebagai pionir dalam inovasi pertanian nasional. Galakan teknologi padi apung dan gerakan mandiri benih, Sumsel raih penghargaan dari Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan. Provinsi Sumatera Selatan menerima apresiasi tinggi dari Kementerian Pertanian sebagai pionir inovasi teknologi padi apung di lahan rawa dan gerakan mandiri benih di Jakabaring Sport City Palembang. Selain itu, dalam peluncuran gerakan mandiri benih, Sumsel juga mendorong ketersediaan benih unggul yang tepat waktu dan bersertifikat demi mewujudkan kemandirian pertanian. Nah, kita berharap pada seluruh penyuluh, stakeholder pertanian dan semua institusi yang ada ini bagaimana mendorong varietas-varietas yang sudah tersedia di sini dapat dirasakan petani manfaat dari benih-benih temuan baru ini. Pertama, Sumatera Selatan lumbung pangan. Kemudian kedua juga banyak program strategis yang ada di Sumatera Selatan. Ini dengan cara beginilah nanti mungkin apa yang menjadi isu kita, hambatan kita dalam meningkatkan produksi dan produktivitas terkait dengan ini bisa kita selesaikan tahap kita. Dari data BPS, dalam 5 tahun terakhir, Sumsel dapat tingkatkan produksi gabah gilingnya menjadi 3,3 juta. Melalui inovasi ini, Sumsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam berkontribusi pada stabilitas pangan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, dipicu rasa cemburu, seorang mahasiswi ditemukan tewas di dalam kamar kos, dibunuh kekasihnya yang masih di bawah umur di Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya pelaku sempat melihat korban jalan dengan pria lain. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun.
Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dukun palsu pengganda uang di sebuah apartemen di Jakarta menipu hingga ratusan juta rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama Seputar iNews Siang.